Halo YouTube, kembali di channel Mr. Perez. Kembali kita akan mengulas suatu unit city car ya, seperti sesuai di judul. Mobil ini mulus banget dan kilometernya bisa dibilang masih rendah. Memang produksi 2016, pemakaian 2017, tapi overall it's good. Jadi yang berminat silahkan langsung kontak nomor di atas. Yang bagi rencana mencari mobil city car yang irit banget, bisa dibilang irit, nanti kita akan lihat di MID-nya, kemudian ada cek sound, kualitas audionya bagaimana. City car ini nggak bisa disandingkan atau dibandingkan dengan yang kelas LCGC karena dia bukan termasuk LCGC. Sudah mirrornya auto retract dan sebagainya. Fitur-fitur akan kita ulas nanti lengkapnya, jangan skip, langsung saja check it out. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Dan inilah sosok mobil city car yang irit BBM atau hemat BBM, yaitu Mitsubishi Mirage. Ini yang tipe Exit ya. Jadi warnanya pun warna merah, bisa kita lihat sama-sama. Pendaran cahaya dari matahari memantulnya pun masih bagus. Jadi kualitas catnya pun dari bodi kelihatan mulus ya. Nah, ini dari wajahnya, pendaran lampunya sekaligus saya nyalakan one by one. Oke, pembahasan pertama dari desain kap mesin ya. Kita lihat sama-sama. Dari kap mesinnya pun kelihatan mulus ya. Kemudian dari lampu ada modif sedikit. Dari lampu kotanya dia menggunakan LED, cuman lampu utamanya dan fog lampnya pun masih menggunakan yang bohlam. Kemudian dari sisi grill, dia udah model diamond kayak gini. Dimana kalau sebelumnya pernah lihat yang video sebelumnya itu ada di FSK hampir kayak gini, hampir juga kayak Mercy. Yang di Mercy kayaknya mungkin dari ciri khas Mercy, mungkin di akhirnya banyak yang meniru ya. Kemudian dari bagian bawah bempernya sendiri pun kelihatan masih mulus. Kemudian ada aksen chrome seperti ini. Jadi mobil ini kelihatan lebih elegan, lebih kece dari depan tampilan wajahnya. Oke, dari depan sudah. Kita akan lihat dari samping, dimana untuk kapnya juga, untuk kap dari spion juga masih mulus. Kemudian untuk lampu sen dari sini itu kita lihat sama-sama, dia ada pendaran ini, kayaknya dia udah menggunakan lampu LED nih. Nah, oke. Dari samping kita akan lihat sama-sama juga di bagian kaki-kakinya ada aksen chrome di sini. Aksen chrome-nya juga menjadikan tampilan lebih keren. Oke, dari sektor kaki-kaki dia ringnya sudah menggunakan ring 15 inch ya, dengan profil bannya 175/55. Jadi depan belakang, dan remnya rem cakram. Kemudian kita lihat di bagian sisi belakang. Oh ya, dari sisi samping untuk smart entry-nya ada di sisi yang sebelah driver ya. Kalau yang ini masih menggunakan keyhole biasa ya. Kemudian dari rem belakang masih menggunakan tromol, tapi profilnya itu sama 175/55 ring 15. Ini dari samping dia ada talang airnya udah dengan emblem Mirage seperti ini. Kemudian dari antena masih belum menggunakan shark fin, dia masih full ya. Oke, lanjut menuju ke bagian belakangnya, dia udah ada rear spoiler yang membuat tampilan mobil ini ya lebih sporty lah. Kemudian dari lampu-lampunya, dan ada reflektor di bagian belakang. Dan untuk sensor parkir itu 2 titik. Nah, ada tombol untuk smart entry juga di bagian bagasi. Nanti kita lihat bagasinya seperti apa. Kita keliling dulu dari sisi bodi. Inilah, kalau bisa dibilang saya pribadi melihatnya mulus, nggak ada bekas tabrak sama sekali. Pemakaiannya pun wajar ya dalam kota. Oke, kita akan lanjut ke bagian sisi bagasinya. Oke, bagasinya dan pegas untuk hidrolisnya pun masih smooth, masih bagus ya. Nah, yang saya suka dari mobil yang satu ini, dia udah modifikasi dari sisi joknya. Nah, ini bagian dari dalamnya atau bagasinya
itu pun dibilang sempit enggak sih, sama Agya 50-50. Ya inilah dari bagasinya. Oke, kita akan lanjut ke bagian sisi interiornya seperti apa, sekaligus tes jalan, kemudian tes audio. Ini dia smart entry-nya. Lanjut di bagian dapur pacunya terlebih dahulu ya. Mitsubishi Mirage kali ini yang build up Thailand itu dilengkapi dengan mesin 1200 cc DOHC MIVEC yang sanggup menghasilkan tenaga 77,5 horsepower pada putaran 6000 rpm dengan torsinya mencapai 100 Nm pada rpm 4000 maksimal ya. Tenaganya meskipun kecil lumayan. Oke, kita akan lanjut tes jalan terlebih dahulu bagaimana dengan kenyamanannya. Oke, sekarang dari tes berkendara ya. Dari tes berkendara dia ada indikator eco-nya, kemudian dari kekedapan kabin sendiri ya. Coba saya kecilin dulu volumenya. Kekedapan kabin sih ya lumayan. Lumayan. Ntar saya akan coba testing jalan lagi. Ini mobil 3 silinder, men. Jadi suara ciri khas mesin 3 silindernya sih terasa ya. Jadi kalau mau mencari mobil irit bener 3 silinder ini udah cukup banget, udah enak banget. Dari kenyamanan sendiri, nah sekarang dari kenyamanan, impresi kenyamanannya enak banget. Ntar saya compare dengan kelas Agya, mobil ini suspensinya masih lebih enak. Meskipun saya melewati jalan yang berbambi-bambi gini ya, ini terasa lebih enak suspensinya. Nah, masih lembut, nice. Oke. Coba saya tarikin dikit. Pengereman, oke. Akselerasi, pengereman pun masih enak. Pengereman masih enak banget. Nah, ini saya masih enak dibandingkan Agya 1200-nya. Nice, enak dari kelas Mirage ini. Sip. Jadi kalau yang berencana cari mobil irit bahan bakar, nyaman juga bisa nih mobilnya, jadi recommended ya teman-teman ya. Oke, inilah dari tes jalan Mitsubishi Mirage. Oke, kita akan masuk ke dalam interiornya. Dia udah dilengkapi ya untuk smart entry-nya ya, coba tombol. Jadi makanya mobil ini nggak bisa dibilang kelas LCGC. Oke, mobil ini juga sudah mendapat sentuhan-sentuhan modifikasi. Kalau di bagian door trimnya memang masih belum menggunakan panel-panel soft touch. Ini pun masih panel-panel yang plastik ya. Kemudian ini dari power window-nya, autonya di satu sisi aja. Ini untuk lock window-nya, kemudian untuk central lock-nya di sini ya. Oke, ini bagian door trimnya. Kemudian dari audionya ini nanti kita cek audionya seperti apa. Dan ini dia joknya yang sudah dimodifikasi dengan udah menggunakan backlit yang senada dengan warna mobilnya sendiri. Cukup keren dan desainnya oke banget lah ya. Jadi untuk adjust dari seatnya sendiri, kemudian untuk pengaturan mirrornya di sini, kemudian mobil ini sudah dilengkapi start stop engine button. Oke, kita akan lanjut masuk ke bagian dalamnya. Ya, inilah. Oke, dari lingkar kemudi, ini lingkar kemudinya. Kemudian sudah ada untuk audio. Ya, untuk audio, pengaturan audionya, cuman di sini nggak ada pengaturan MID-nya. Nanti MID ada tombol di sini ya. Ini tombolnya di sini. Untuk lampu, dia belum auto memang. Kemudian ini untuk wipernya, dan untuk wiper juga belum auto. Memang meskipun sekelas bukan kelas LCGC, tapi fitur-fitur yang ada bisa kita lihat sama ya. Dari lingkar setirnya, dari desain setirnya ini, itu keren banget. Udah cukup mewah. Oke, dari audionya masih belum menggunakan LCD memang, dan masih menggunakan yang model kayak double din ya. Jadi, tapi bisa menggunakan USB. Nggak ada colokan di sini, colokannya ada di sini. Dan ini kan masih belum soft opening. Jadi untuk audionya, nah, ada kabel di sini ya. Nanti kita akan testing audionya lagi. AC-nya pun sudah
menggunakan AC digital. Kemudian ini ada untuk power outletnya ya. Di sini ada power outlet. Oke, sekarang kita akan nyoba nyalakan terlebih dahulu. One push untuk ignition doang, untuk connecting. Kemudian one push. Kilometernya masih 27.000 ongoing ya, selama mobil ini masih dipakai. Kemudian di sini kita bisa lihat tripnya, trip A, trip B, kemudian kilometer, distance, ada average untuk konsumsi bahan bakar. Kemudian ada temperatur, Oke, kembali. Ntar audionya saya kecilin dulu, nanti. Kemudian balik lagi untuk di mirrornya ini, infinity mirror atau sun visornya belum ada lampu di sini. Kemudian lampu-lampu ini udah dimodif pakai LED. Wow, nice. Kalau yang sun visor di sini juga nggak ada kaca ya, sun visornya. Inilah bagian dalam dan jok belakang pun sudah dibeklit seperti ini. Nice. Kemudian untuk karpetnya pun ini udah ada karpet dasarnya ya. Dan mobil ini info dari pemilik sudah ditambahin peredam karena sebelumnya audio ini sudah dimodifikasi. Jadi untuk benar-benar kualitas audionya lebih enak. Jadi udah tambahan peredam. Nice. Oke, kita akan testing di kualitas audionya. Dimana ini volume bisa kita atur dari tombol ini ya. Oke. Oke, demikian ya. Ini kualitas audionya kayak gimana? Udah kalian dengar sama-sama. Bagaimana pendapat kalian? Menurut saya sih dari standarnya sih udah oke, udah enak ya. Oke, itu aja. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. And bye-bye. Jangan lupa subscribe yang baru pertama kali nonton di channel Master Perez. Sampai jumpa guys. Bye-bye.